Ternyata yang disentuh paling mantap bukan fisiknya, bukan matanya, bukan pakai infocus, bukan pakai suara menggelegar, tapi yang disentuh adalah hati. Dan satu yang bisa menyentuh hati itu adalah agama. Itulah mengapa yang disentuh itu bukan nalar otaknya, tapi yang disentuh itu adalah hatinya. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, jahat, kotor, hitam, gelap, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Jagalah hati. Itu yang selalu dipesankan Ustaz kita Agim, jagalah hati dengan kau terseruplah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang merusak manusia sekuler, membagi dua. Di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah, fatal. Di masjid dianggap ibadah. Jangan heran kalau ada orang di masjid khusyuk, takut nengok ke atas, melihat hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar, tidak mau lihat ke atas. Kenapa? Dia khusyuk. Tapi di kantor dia lebih setan daripada setan. Kenapa? Berasal dari pemahaman yang salah. Karena dia sudah bagi dua. Di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Bahkan yang lebih fatal, yang kotor-kotor di kantor bisa dibersihkan di masjid. Kotor. Akhirnya untuk membersihkannya pergi dia ke masjid. Laundry yang paling besar Masjidil Haram. Sampai di sana nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, dah selesai bersih. Enak aja. Bukan begitu ajaran Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan, kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat surga. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu pemahaman Islam mesti utuh. Semua adalah ibadah. Kalaulah gerak tidak ibadah, betapa menyakitkannya bapak-bapak polisi di jalan raya kena panas terik, padahal dia tidak ada penutup kepala di atas, berkeringat berpeluh. Mereka tetap merasakan itu sebagai ibadah. Tentara yang membela negara, angkatan laut di perbatasan sana, datang kapal-kapal perompak dari Thailand ingin mengambil ikan kita, tenggelamkan. Itu kalau tidak nilai ibadah, dia takut. Jangan-jangan sebelum kita tenggelamkan, kita duluan ditembaknya tenggelam. Maka itu mesti ada nilai ibadah di dalamnya. Itulah yang membangkitkan semangat jihad. Jamaah bertanya, Ustadz kemarin dari Jambi, terus kemudian terbang ke Miri, besok baru pulang ke Pekanbaru. Apa Ustadz? Saya lihat Ustadz dari tadi mengantuk saja. Iyalah, sampai tadi malam ke hotel jam 12, baru tidur jam 1 karena ada yang mau ditulis. Jam 3.30 sudah bangun ceramah. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah orang ramai, bangkit semangat. Habis ceramah ini tanya jawab, semangat lagi. Habis itu baru lesu. Dan tidurnya itu pun ibadah. Bayangkan tidurnya itu ibadah. Itulah mengapa banyak orang pengajian sambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mesti dipahami dengan benar. Di Masjidil Haram ibadah, di rumah pun kau ibadah. Istri yang dari mulai pagi memasakkan suami, dibantu oleh pembantu membuatkan minuman, membesarkan anak, menyusukan anak 2 tahun lamanya, melahirkan, meregang nyawa ibu melahirkan anak, ibadah. Makanya kalau dia meninggal dunia saat melahirkan, matinya mati syahid. Saking senangnya suaminya mendapatkan seorang istri yang syahid, tak menangis dia. Begitu tegarnya bapak, tidak meneteskan air mata. Tidak Pak Ustaz, aku melepas seorang syahid, 3 syahid lagi siap menanti. Peace, damai. Biasanya ibu-ibu kalau bawa cerita ini, kalau gini pulang aja lah kita kan. Jangan bercanda.
Serius sekali. Nah, tapi yang saya katakan tadi itu semuanya ibadah badan. Melangkah dari rumah, ibadah badan. Membukakan mata, ibadah badan. Mendengar ceramah, ibadah badan. Membaca Quran, ibadah badan. Berzikir, likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ibadah badan. Tapi ada bukan ibadah badan. Apa dia? Itulah yang 7 macam. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Itu ibadah harta. Mana yang lebih banyak? Ibadah harta apa ibadah badan? Ibadah badan. Kalau ibadah harta tak banyak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, rampasan perang. Tapi kalau ibadah badan, setiap gerak adalah ibadah. Makanya kita mesti bergerak. Likulli harakah barakah. Setiap ada gerak pasti ada berkah. Makanya tak boleh tidak bergerak. Air sumur kalau tidak ditimba, air itu akan busuk, butek, warnanya pun tidak ada seperti minyak di atas. Mata air mesti terus berganti. Darah harus tetap mengalir, jantung harus tetap berdetak. Makanya jangan pernah kosong dari aktivitas. Fa iza farata fansab. Selesai dari satu ibadah, pindah ibadah lain. Selesai ibadah tegak, pindah ibadah ruku. Habis ibadah ruku, pindah ibadah tegak. Habis ibadah tegak, pindah ibadah sujud. Habis ibadah sujud, pindah antara 2 sujud. Selesai sudah salat, lalu kemudian puasa. Selesai puasa, lalu kemudian berzakat. Selesai zakat, lalu kemudian mengitari Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai itu melontar jumrah. Selesai itu menggunting rambut. Selesai itu berzikir. Tidak pernah kosong. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah. Ada ibadah yang terakhir, yang ketiga. Kalau ibadah badan berkeringat, lelah, capek. Ibadah harta, duit habis. Tapi ada ibadah satu lagi tak nampak di mata. Apa dia? Ibadah hati. Itulah dia ikhlas. Orang yang ikhlas tak tampak. Ikhlas, ridha, qanaah, tawakal, zikir, muhasabah, muraqabah, tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit hati, riya, sum'ah, takbur, sombong, hasad, busuk hati. Itu ibadah. Kenapa begitu? Disitulah letak adilnya Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Bapak ibu yang ikut membangun masjid ini, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala balasan melimpah ruah. Kami nggak bisa Pak Ustadz. Jangankan bangun masjid, buat rumah kami aja kami nggak bisa. Allah Maha Adil. Kalau kau tidak bisa dengan ibadah harta, maka engkau dengan ibadah tangan. Apa dia? Ikut gotong royong masjid. Nampak ada pembangunan masjid, ikut ngecornya, pasangnya. Tapi dengan syarat menyelesaikan masalah. Jangan buat masalah. Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Sama macam orang yang bangun masjid, salat 12 rakaat. Kamu bisa bangun masjid? Bisa. Bagus. Kamu? Saya nggak bisa. Amal saya apa? Tenang, ada amal. Allah Maha Adil. Salat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Saya nggak bisa Pak Ustadz. Sedang terbaring di rumah sakit, kaki sakit, kepala sakit, hati sakit, jantung sakit. Stop, jangan lanjutkan. Aku tak sampai hati mendengar penderitaan. Jadi amal saya apa Pak Ustadz? Ada satu amalmu. Apa dia? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit Pak? Tidak. Kenapa? Sakitku hilangkan, hatiku ridha. Man lam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar dengan bala ujianku, walam yarda bi khadai, yang tak ridha dengan takdirku, falyatlub ratban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kau sabar, kau ridha menerima itu. Apa balasannya?
lebih hebat daripada balasan orang yang bangun masjid, lebih besar daripada balasan 12 rakaat salat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira, unlimited. Begitulah Allah Maha Adil. Untuk apa kita hidup? Hidup untuk beribadah. Ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Yang sudah melaksanakan tiga-tiganya, alhamdulillah. Yang baru melaksanakan satu, tambah. Yang satu pun belum, innalillah.